Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bank Ilmu. Untuk video kali ini kami akan share soal-soal SKB formasi gizi. Nah, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Seorang ahli gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan survei komunikasi pangan penduduk di tempat kerjanya. Ia sudah mengumpulkan data makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk tersebut. Kemudian ia mengolah dengan program Nutri Survey untuk menentukan tingkat kecukupan gizinya. Ia ingin membuat peta yang dapat menggambarkan lokasi tingkat kecukupan gizinya. Apakah alat bantu yang dibutuhkan ahli gizi tersebut? Dari option A, B, C, dan D, jawaban yang tepat adalah A. GPS. Seorang petugas gizi Dinkes Kabupaten ingin melakukan audiensi dengan anggota DPRD tentang dampak anemia pada ibu hamil. Ia berharap dengan adanya audiensi itu, rencana program penanganan anemia pada ibu hamil disetujui oleh Kepala Dinkes. Apakah yang harus disampaikan kepada anggota DPRD? A. Ringkasan penelitian anemia. B. Laporan penelitian anemia. C. Dampak dari kasus. D. Distribusi kasus. Dari option A, B, C, dan D, jawaban yang benar adalah C. Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya, pada permulaan, pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah, kemudian tiap peserta memberi jawaban atau tanggapan atau cara pendapat. Tanggapan ditampung dengan ditulis pada papan tulis atau flipchart. Sebelumnya tidak boleh diberikan komentar apapun oleh siapapun. Baru setelah semua diberikan komentar, tiap anggota dapat mengomentari, akhirnya terjadi diskusi. Apakah metode yang dimaksud? A. Stimulasi. B. Role play. C. Demonstrasi. D. Curah pendapat. Iya, jawabannya D. Seorang ahli gizi melakukan pengamatan dan supervisi terhadap masyarakat tentang bagaimana perilaku gizi atau perhatian ibu terhadap anak balita di suatu desa. Hasil pengamatan diperoleh kesimpulan banyak ibu balita yang tidak membawa anaknya ke posyandu. Ibu-ibu sibuk bekerja, ibu-ibu tidak mengerti pentingnya anak balita ditimbang. Untuk itu ahli gizi tersebut berencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ibu-ibu balita agar membawa anaknya ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang. Apakah topik penyuluhan yang tepat? A. Kegiatan posyandu. B. Menjaga kesehatan anak. C. Gizi dan masa depan anak. D. Pemantauan kebutuhan anak. Dari option A, B, C, dan D, jawaban yang tepat adalah D. Seorang ahli gizi akan melakukan penyuluhan tentang anemia gizi besi pada ibu hamil. Sebelum melakukan penyuluhan, ahli gizi tersebut menyusun rencana penyuluhan. Rencana penyuluhan tersebut mencakup topik, subtopik, waktu, tujuan, sasaran, tempat, metode, alat peraga, dan materi penyuluhan. Apa rencana yang disusun ahli gizi tersebut? A. Metode yang akan digunakan dalam penyuluhan. B. Alat peraga yang digunakan dalam penyuluhan. C. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan. D. Satuan acara penyuluhan. Dari option A, B, C, dan D, jawaban yang tepat adalah D.
Seorang petugas gizi puskesmas mengadakan program revitalisasi posyandu di wilayahnya. Sebelumnya, kegiatan posyandu macet karena banyak orang tua balita tidak mau datang pada saat penimbangan. Pada akhir program, petugas gizi ingin mengevaluasi kegiatan tersebut. Apakah yang dilakukan petugas gizi tersebut? A. Menghitung presentasi posyandu aktif. B. Menghitung peningkatan jumlah kader. C. Menghitung kepemilikan KMS balita. D. Menghitung DS. Dari option A, B, C, dan D, jawaban yang benar adalah D.